Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sepertinya Pak Roy Suryo mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Ya, kenapa? Menurut gua dukungan itu tanpa sengaja dilakukan oleh Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati dengan enteng yang ngomong bahwasannya kalau benar asli ya udah kasih lihat aja. Kan sebenarnya itu jadi angin segar ya buat Pak Suryo dan kawan-kawannya yang sedang bertarung mencari kebenaran menurut dia bahwasannya apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Ya, ini ada dialog kocak ya, presenternya sampai kaget dibilang Pak Suryo ini nih bahwasannya semakin banyak orang waras katanya. Presenternya tuh sampai kaget. Hah? Untung gagal lompat. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah, makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Hah? Iyalah. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Ya begitulah tadi. Lu lihat, denger gak? Itu presenter sampai kaget ya kan. Semakin banyak orang yang waras katanya. Kocak bener. Itu seperti apa ya? Itu dalam diri presenter itu tuh, dari diri dalamnya itu seperti mengatakan, masa yang begitu waras. Dari bawah alam sadar tuh presenter itu ngucap, lah masa gitu. Berarti selama ini yang lain banyak yang agak waras dong ya. Aduh, itu kacau loh ya. Aduh, lagian Ibu Megawati ya, ini gampang-gampang banget ngucap begitu ya. Bagaimanapun seorang jabat atau di negeri ini tuh ya memanglah tetap harus kita hormati lah hak pribadinya, privasinya lah ya. Walaupun beliau-beliau ini orang yang bekerja untuk publik, masyarakat ya. Tetap kalau ketika kita udah bilang ya asli, udah jelas dari lembaga-lembaga memverifikasi bahwasannya keaslian sebuah ijazah itu kan patut harus kita hargai ya. Aduh, gue nonton itu di Kompas. Wartawan presenter Kompas tuh sampai kaget segitunya ya. Ngomong waras. Siapa yang waras? Tapi ini ada pandangan menarik ya dari Bapak Simonjon ya terkait apa namanya Bu Megawati yang menyinggung masalah ijazah ya, walaupun tidak spesifik menyebut nama Jokowi, tapi ya kita tahu lah apa yang dimaksud Ibu Mega. Ya, nggak usah lama-lama, mari kita simak aja videonya dari Bapak Simonjon. Let's go. Megawati akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan gonjang-ganjing ijazah. Memang tidak disebut secara langsung apakah itu menunjuk pada Jokowi, tetapi rasanya persoalan ijazah itu pasti arahnya menyinggung Jokowi. Ia katakan begitu saja kok susah, ya langsung saja ditunjukkan. Saya ingin katakan teman-teman dan kita semua bahwa
persoalan terkait dengan ijazah Jokowi itu tidak boleh digampangkan. Dalam konteks ini, kritik saya bahwa Megawati tampaknya menggampangkan persoalan ini. Ia seolah-olah mau cuci tangan terkait dengan ijazah Jokowi yang kalau kita runut ke belakang, ia dan PDIP tidak bisa lepas tangan terkait dengan bagaimana verifikasi berjenjang itu menghantarkan Jokowi ketika maju dalam kontestasi pemilihan wali kota Solo, dan ia adalah wali kota Solo selama 2 periode. Dari situ ia kemudian melangkah menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan 2 periode menjadi presiden Indonesia. Semuanya harus kita sebut PDIP berada di belakang Jokowi. Sehingga ketika Megawati mengatakan kok ini menjadi masalah, ya langsung saja ditunjukkan ijazahnya. Ini menurut saya cara dari Megawati menggampangkan persoalan, dan saya bahkan tajam menyebut Megawati cuci tangan, PDIP cuci tangan terkait dengan kisruh di seputar ijazah Jokowi. Bagaimana kita membincang bagaimana pernyataan seorang Megawati yang ingin memberikan komentar tetapi nuansanya ia tidak bisa menempatkan ini pada konteksnya. Jadi Ibu Megawati, maaf, tidak cukup untuk Anda berkomentar begini saja kok tidak ditunjukkan. Ini bukan persoalan mudahnya menunjukkan ijazah Jokowi, tetapi ini terkait dengan isu yang jauh lebih mendalam, yaitu terkait dengan politik kebencian, dan di dalamnya ada pembunuhan karakter yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap mantan presiden, di mana PDIP dan Megawati pernah juga mengecap berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Jokowi ketika ia menjadi presiden yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Teman-teman, terus terang saya mendengar apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, presiden kelima kita. Sungguh kita bisa memberikan penilaian bahwa Megawati, dan mungkin ia harus disebut sebagai representasi PDIP, menjadi tokoh yang ingin lepas tangan terkait dengan kisruhnya persoalan di seputar ijazah yang tanpa menyebut nama, tapi publik luas mengantisipasi bahwa arah dari percakapan Megawati itu ditujukan pada sosok Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa gonjang-ganjing di seputar ijazah Jokowi itu mudah saja penyelesaiannya dengan menunjukkan ijazahnya, ini loh ijazah saya, dan karena itu selesailah persoalannya. Saya ingin katakan untuk Ibu Megawati dan kita semua bahwa persoalan untuk menunjuk begitu saja ini ijazah Jokowi itu bukan persoalan mudahnya menunjukkan ijazah itu, tetapi ada persoalan yang jauh lebih mendalam dan terkait dengan prinsip-prinsip dalam hidup berdemokrasi kita, yaitu bahwa demokrasi kita berada pada persoalan yang jauh lebih signifikan, dan itu mengingatkan kita pada catatan yang disampaikan oleh seorang cendekiawan muslim, Profesor Azumardi Azra, yaitu tulisannya dalam harian Kompas yang berjudul Jebakan Demokrasi, bahwa demokrasi itu seringkali terjebak oleh fundamentalisme pemahaman, seolah-olah mayoritas suara yang khusus datang dari kelompok-kelompok fundamental yang suaranya keras dan lantang, yang ingin mempengaruhi opini itu seakan-akan mereka adalah pemilik kebenaran satu-satunya. Saya justru membantah pernyataan itu, bahwa kita tidak boleh membuat demokrasi kita itu tersandera oleh pandangan-pandangan sektarian dan fundamentalisme yang karena kuatnya suara yang mereka katakan dan ucapan-ucapan mereka yang seolah-olah mewakili seluruh rakyat Indonesia, seolah-olah mereka itu suaranya mayoritas. Saya meragukan bahwa suara mayoritas tidak boleh mengkooptasi, mengintervensi demokrasi. Demokrasi harus menyuarakan suara-suara yang seringkali diposisikan sebagai marginal. Dan dalam konteks ini, dulu Jokowi ketika berkuasa
ia begitu memposisikan diri sebagai marginal, ia tidak melawan siapapun, ia tidak menggunakan kekuasaan untuk memukul lawan-lawan politiknya, bahkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dengan menjadikan kepolisian atau TNI sebagai alatnya Jokowi dalam melanggengkan kekuasaannya, itu membuat kita tahu bahwa Jokowi kemudian bisa menggunakan fasilitas kekuasaan yang dia miliki untuk menaklukkan suara-suara yang berbeda, yang kritis, bahkan menyerang habis-habisan Jokowi. Nah, hari ini ketika kita melihat Jokowi menunjukkan nyali dan komitmennya untuk serius terkait dengan laporan kepolisian dan proses hukum yang diarahkan kepada sejumlah aktivis, maka kita harus katakan bahwa inilah suara-suara yang selama ini kita tunggu-tunggu, dan kita tidak boleh meredam suara-suara seperti yang kita kesankan bahwa Jokowi adalah orang yang membiarkan hal ini. Justru semakin membiarkan hal ini, maka kita semakin melihat bagaimana perilaku-perilaku yang tidak beradab dan penuh dengan kata-kata makian, cacian, kemudian politik fitnah dan kebencian itu merajalela. Jadi jangan pernah katakan secara simplistis bahwa soal ijazah Jokowi itu gampang, tunjukkan saja ijazahnya, ini ijazah saya, habis itu selesai. Sehingga gonjang-ganjing ini bisa diakhiri. Saya ingin katakan tidak semudah itu dan tidak segampang itu Ibu Megawati. Persoalan ijazah Jokowi itu harus ditempatkan dalam konteks yang lebih strategis dan lebih prinsipil terkait dengan bagaimana kita memberikan tempat dan ruang yang sungguh beradab terkait dengan etika publik yang pantas dan penuh dengan kesantunan. Sebab kalau kita tidak pernah melakukan upaya-upaya menegakkan hukum terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, maka kita justru akan menelan kepahitan-kepahitan dalam melihat demokrasi kita yang memang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Tetapi demokrasi itu adalah pilihan rasional kita yang sekalipun penuh dengan kegaduhan, konflik dan kontestasi, tetapi kita tahu bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem bernegara, berbangsa yang terbaik hingga saat ini. Jadi jangan simplistis untuk mengomentari terkait dengan ijazah Jokowi. Saya justru mencurigai bahwa PDIP itu bisa dicap sebagai partai politik atau Ibu Mega bisa dicap sebagai sosok negarawan yang cuci tangan terkait dengan ijazah Jokowi yang dipersoalkan, yang dianggap dan dituduh sebagai palsu. Mengapa saya katakan cuci tangan? Oleh karena pencalonan Joko Widodo ketika ada dalam kontestasi pilkada di kota Solo, menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian menjadi presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi presiden selama 2 periode, itu juga bagian dari konsesi politik yang dikerjakan oleh Megawati, termasuk oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan apa yang ditunjukkan oleh kita selama 2 periode Jokowi memimpin, Megawati dan PDIP telah menikmati fasilitas. Jadi jangan pernah cuci tangan atau mengkambing hitamkan Jokowi terkait dengan kisruh, terkait dengan gonjang-ganjing ijazahnya, karena PDIP bisa dianggap sebagai partai politik yang tidak berbasis pada kesadaran sejarah. Dan karena tidak berbasis pada kesadaran sejarah, maka bisa dikatakan mengkhianati sejarah. Jadi jangan demikian Ibu Megawati, Anda harus juga menjadi orang yang paham pada konteksnya dan menempatkan pada kesadaran sejarah yang benar, supaya jangan seolah-olah Anda mau cuci tangan dan menyelamatkan diri. Oleh karena Anda dan PDIP lah yang membuat Jokowi bisa menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan menjadi presiden Indonesia 2 periode. Jadi maaf Ibu Megawati, saya mengkritik Anda kali ini. Anda adalah orang yang bisa dikategorikan dan dimodelkan sebagai seorang mantan presiden yang gampang mengkambing hitamkan orang lain, mencari panggung dan mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri, bahkan menjadi orang yang tidak bisa menjadi orang yang bisa
menempatkan diri pada sejarah, bahkan bisa dikategorikan orang yang mengkhianati sejarah. Kiranya Ibu Megawati tidak disebut oleh kita semua sebagai pengkhianat sejarah. Ya begitulah tadi menurut Bapak Simon John ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.